Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnia dengan NIM SSI 2023-03727. Kali ini saya akan membahas atau mereview tentang jurnal yang diberikan oleh Bapak Singgi untuk ulangan akhir semester, yaitu review paper yang berjudul Conjugation Prediction Model Using Natural Language Processing and Random Forest, yang dipublikasikan oleh Nasution dan Suprapto, Departemen of Computer Science and Electronic MIPA UGM. Untuk pendahuluannya itu ada latar belakang ya. Penelitian ini itu dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah kasus pidana di Indonesia yang mencapai 288.472 kasus di Indonesia pada tahun 2023 aja nih, atau naik 15% dari tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini menimbulkan beban kerja yang besar ya bagi aparat peradilan dalam memproses dan menilai dokumen putusan secara manual. Penelitian sebelumnya di Indonesia mengusulkan LSTM, Bill STM, dan CNN hanya mencapai akurasi 49-77%. Ini agak berat ya. Jauh di bawah penelitian internasional ya teman-teman yang sudah mencapai 88-95%. Ini bedanya cukup jauh. Gap yang menjadi motivasi utama tuh penelitian ini. Selanjutnya, itu ada rumusan masalah dan tujuan ya. Untuk rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang tersebut, ini mengembangkan model prediksi putusan pengadilan yang lebih akurat, yang pastinya, dan menggunakan kombinasi random forest dan juga NLP. Penelitian ini dibatasi pada dataset 21.630. Jadi emang putusan pidananya pada Mahkamah Agung dengan 4 kategori hukuman. Tujuannya ada 2. Pertama, mengembangkan model prediksi yang lebih akurat. Dan yang kedua, itu ada mengevaluasi efektivitas 3 teknik representasi fitur teks, yaitu TF atau IDF, Word to Fetch, dan juga Fast Track. Untuk yang selanjutnya, itu ada workflow penelitian. Secara metodologis, penelitian ini mengikuti 6 tahap jalur kerja yang dimulai dari konversi data PDF ke XML, labeling, processing teks, pembagian data dengan rasio 80:20. Ekstraksi fitur menggunakan 3 teknik, NLP, pelatihan model random forest, dan diakhiri dengan evaluasi model yang menarik. Penelitian ini menguji 2 strategi representasi di luar fitur, pendekatan, terus ada representasi, menggabungkan seluruh segmen dokumen, dan juga pendekatan segmentasi, yang memproses setiap segmen dokumen hukum yang secara terpisah gitu ya. Selanjutnya ada slide ke-5. Selanjutnya ada teknik ekstraksi fitur teks NLP. Jadi, teknik 3 NLP yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah TFDF, Trim Frequency Inverse Document Frequency, mengukur kepentingan data berdasarkan frekuensi dalam dokumen dan kelangkaan seluruh korpus. Terus ada Word to Fact, mempresentasikan kata sebagai vektor pada design vektor melalui arsitektur CBO dan skipgram berdasarkan konteks data di sekitarnya. Yang ketiga ada Fast Text, memperluas skipgram dengan mempresentasikan kata sebagai gabungan embedding and gram karakter, sehingga mampu menangani kata jarang dan baru. Untuk dataset exploratory data analysis, ini digunakan 21 dokumen putusan pidana Mahkamah Agung RI ya, PDF ke XML. Dengan 13 kolom teks utama yang diproses secara
paralel menggunakan 10-13 GPU core. Dan untuk yang selanjutnya itu ada proses processing mengurangi panjang teks rata-rata 30%. Hal yang menarik dari analisis itu ada eksploratif dan temuannya 99,7% token berulang, yang menantinya akan menjadi penjelasan penting mengapa TF-IDF justru lebih unggul dibanding model embedding semantik. Untuk yang selanjutnya itu ada tugas klasifikasi kategori hukum. TDF, IDF terbukti menjadi yang paling unggul ya teman-teman. Ada di akurasi 80,91% dan F1 score 0,78. Jauh mengungguli Word to Facts dan Fast Track yang hanya mencapai 62-64% aja. Pendekatan agregatif memberikan akurasi tinggi, sementara pendekatan segmentatif sedikit lebih dari sisi FAR1 score. Hasilnya ini juga mengungguli penelitian sebelumnya menggunakan deep learning. Ini adalah regresi durasi hukum ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri pada tugas regresi untuk memprediksi durasi hukuman. TF-IDF kembali menjadi yang terbaik dengan R2 sebesar 0,7963 dan MAE 24.000,69 hari. Jauh lebih baik dibanding Word to Fetch dan juga Fast Track yang hanya sekitar 0,5 dengan error rata-rata di atas 40,40 hari, menunjukkan bahwa representasi berbasis frekuensi kata sangat relevan untuk dominasi teks hukum formal. Selanjutnya, itu adalah feature ablation segmen paling berpengaruh. Untuk mengetahui nih segmentasi dokumen mana yang paling berpengaruh, penulis melakukan analisis ablasi itu ya teman-teman. Hasil segmentasinya itu fakta hukum dan pertimbangan hakim adalah yang paling berpengaruh terhadap akurasi model sejalan dengan logika hukum karena keduanya bagian dari penalaran hakim sendiri untuk segmentasi seperti identitas terdakwa dan juga kepala putusan pemberitaan kontribusi yang minimal. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri itu ada kelebihan. Yang pertama itu dataset berskala besar 21,63 dokumen dari sumber resmi MARI, metodologi komparatif 3 teknik fitur dan juga 2 kali strategi dan juga 2 tugas. Untuk feature ablation itu memberikan interpretability tambahan dan yang keempat itu perbandingan eksplisit dan juga penelitian lokal dan juga internasional. Untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama hanya ada satu algoritma random forest tanpa membandingkan IndoBERT dan juga SVM. Untuk yang kedua tidak ada contoh confusion metric untuk analisis kesalahan. Dan yang ketiga itu ada proses labeling dan juga validasi kualitas label tidak terjelaskan secara terinci. Dan yang keempat itu ada dataset terbatas pada MA dan generasikan di pengadilan lainnya terbatas. Untuk kontribusi ilmiah dan rekomendasinya itu ada peneliti pertama membandingkan TDF dan Word to Face dan juga Fast Track dengan strategi argumentatif dan juga segmentatif pada random forest untuk prediksi putusan bahasa Indonesia berskala besar. Hasilnya mengungguli metode deep learning sebelumnya yang menambahkan interpretasi melalui feature ablation. Perbandingan dengan IndoBERT dan juga IndoLAM untuk transfer learning, terus ada tampilan confusion metric untuk analisis kesalahan granular, validasi dengan data pengadilan tingkat pertama dan juga banding, terus ada studi impermeability shape line dan juga level kata frasa. Terus yang kelima ada eksploitasi pendekatan hybrid, CF dan IDF dan juga embedding semantik dan juga validasi kualitatif bersama ahli hukum legal experts. Untuk kesimpulannya sendiri itu ada 80,90% itu akurasi klasifikasi TDF dan juga plus RF. Terus 0,80 untuk R2 regresi duration hukuman. Terakreditasi Sinta 2 untuk IJCS UGM. Penelitian ini menghadirkan kombinasi TDF dan juga random forest sebagai pendekatan paling andal untuk prediksi putusan pengadilan bahasa Indonesia.
mengungguli model deep learning sebelumnya. Feature Ablation memberikan interpretasi yang berguna sebagai pengembangan sistem legal AI, namun ketiadaan perbandingan model printed modem, confusion metric, dan juga margin error yang besar untuk aplikasi berisiko tinggi menjadi catatan penting untuk pengembangan lanjutan sebelum diterapkan secara praktis. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.